Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam saat teduh bersama. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Tapas Sabda 4B GKI Presiden Sudirman bersama Pendeta Jusianto dengan tema Jalan Damai. Surga sebab banyaklah duri cerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku, tak lagi ku merasa berat. Meskipun ku panah dan kakiku terluka, tetap harapanku padanya. Suatu hari kelak ku mengasuh di sana, di rumah Bapa yang mulia. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita jumpa lagi di Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman Surabaya, Kamis 8 Juni 2023 dengan tema Jalan Damai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala yang memungkinkan kami hidup hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebesaran-Mu yang boleh kami rasakan hari ini. Sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus boleh bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa.
Bacaan kita terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari tanah Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri ini tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pernahkah saudara mendengar istilah jalan damai? Biasanya hal ini terjadi manakala ada dua belah pihak yang bersengketa, namun bersepakat untuk menempuh jalur damai, bukan jalur hukum. Namun hal ini akan berbeda manakala istilah jalan damai dipakai untuk orang-orang yang melanggar lalu lintas, ditangkap oleh petugas, dan dia atau bisa juga petugasnya menawarkan jalan damai. Dalam hal ini biasanya pelanggar itu akan memberikan jalan damai, tanda petik, kepada petugas, karena tidak ingin repot-repot mengurusnya. Bagaimana dengan Abram waktu mengalami masalah dengan Lot? Setelah Abram dari Mesir, ia bersama dengan keluarganya serta saudara-saudaranya kembali ke Negeb dan bersama dengan keluarga Lot. Keluarga Abram memiliki banyak ternak berupa ternak, perak, dan emasnya. Demikian juga keluarga Lot memiliki ternak dan sangat banyak, sehingga tempat di mana mereka tinggal tidaklah cukup untuk didiami bersama-sama. Abram mempunyai kebiasaan yang sangat baik, yaitu membuat mezbah untuk memanggil nama Tuhan setiap ia tinggal di tempat yang baru. Keberhasilan ternak mereka menjadi banyak, membuat mereka saling berebut lahan untuk makan ternak mereka. Sehingga para gembala Abram dan para gembala Lot terjadi perkelahian. Tentunya hal ini membuat Abram berpikir bagaimana dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik atau dengan damai, karena mereka keluarga dekat juga. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, di antara gembalaku dan gembalamu. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri.
Setelah percakapan dengan Abram, maka Lot mulai melayangkan pandangannya ke seluruh lembah Yordan yang banyak air, dan Lot memutuskan untuk tinggal di lembah Yordan dan dekat Sodom bersama dengan keluarganya dan ternak mereka semua. Abram dengan bijak mengambil jalan yang penuh damai. Karena sebagai orang yang lebih tua seharusnya ia berhak untuk mengatur Lot dan keluarganya. Namun dengan jiwa yang besar, Abram memberi kesempatan yang pertama kepada Lot untuk memilih bagiannya. Di samping itu, seharusnya Lot yang mengalah dengan Abraham, karena ia yang lebih muda dan yang mengajak Lot adalah Abraham sendiri. Jadi secara etika perbuatan Lot tidak bisa dibenarkan. Abraham tetap meyakini bahwa yang memberkati perjalanannya adalah Tuhan. Maka kemanapun ia pergi, pasti Tuhan tetap menyertai dan memberkatinya. Mari kita merenungkan, bagaimana ketika kita menghadapi konflik? Apakah kita mencari jalan damai? Ataukah konfrontasi? Apakah kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita, manakala kita dirugikan oleh orang lain di dalam hidup ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami menjadi berontak manakala kami merasa dirugikan oleh orang lain, atau bahkan oleh saudara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela dan berserah kepadamu ya Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Jusdi, Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini. Tuhan menolong dan berkati kita semua. Amin.